surah Al-Baqarah. Kita sudah sampai di ayat 34. Al-Baqarah 34. Kita lanjut. Insyaallah malam ini, sekarang waktu sahur ya. Pagi ini. Kita akan membacakan ayat 34, 35, 36 dan 37 Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Kita lanjut. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Dan kami berfirman. Di sini ada kalimat dan kami berfirman. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Baik. Kita berhenti di ayat 35 ini ya. Di sini ada kata uskun ya. Uskun ini maknanya adalah menetap ya. Yang disuruh menetap adalah Adam alaihissalam dan pasangannya ya. Namanya adalah Hawa. Dan bukan beserta anak cucunya ya, sebab di surga itu ya tidak ada yang namanya kelahiran ya. Walaupun ada perbedaan pandangan ya, dan ini menjadi bahan pembicaraan sampai saat ini. Ketika itu Adam dan Hawa itu ada di surga yang mana ya. Kalau memang di surga, mengapa ada larangan ya, sebabkan di surga adalah keabadian. Dalam keabadian tidak mungkin ada larangan. Kemudian ketika setan ya menggoda dengan rayuan kepada Adam maupun Hawa, setan mengutarakan gitu ya, menawarkan sebuah keabadian. Kalau memang di sana sudah abadi, untuk apa ditawarkan lagi sebuah keabadian? Ya, maka ada yang menyatakan bahwasannya ketika itu adalah di bumi, gitu ya. Ada juga yang menyatakan bahwasannya ketika itu ada di surga, tetapi berbeda, gitu ya, dengan istilah jannah ya dan anar setelah hari kiamat. Ya, Wallahu a'lam. Nah, kalaupun mereka gitu ya memakan buah dan pohon dari pohon itu, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang zalim. Zalim itu kan kita sudah pernah bahas bahwasanya zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya ya. Kalau memang tidak boleh mendekat ke pohon itu, maka tidak perlu mendekat ya. Apalagi sampai memakan buah itu. Adapun Al-Quran ya tidak secara tegas menyatakan apa itu pohon itu gitu, apa itu buah itu ya. Memang ada pernyataan itu adalah buah al-khuldi gitu ya. Namun khuldi ini kan bisa dimaknai sebagai keabadian juga gitu ya, kekekalan. Jadi yang ditawarkan bukan buah seperti semangka gitu, buah seperti mangga, tetapi adalah keabadian itu sendiri. Jadi ini sebenarnya persis dengan kalau pendapat Syekh Imran Husain itu persis seperti sistem Dajjal dan Dajjal itu sendiri ya. Sistem Dajjal dan Dajjal itu kan ibarat sebuah pohon gitu ya, yang menawarkan buahnya apa ya, keabadian ya.
Dajjal nanti kan menawarkan kepada laki-laki gitu ya, wanita dan kekuasaan gitu ya. Kepada perempuan awet muda ya, dan kecantikan, dan termasuk ya di dalamnya sebuah keabadian itu sendiri. Itu nanti yang ditawarkan Dajjal. Jadi namanya sejarah itu kan biasanya berulang, dan yang di awal pun ya barangkali akan ada di akhir. Jadi tawaran keabadian di awal di Adam akan ditawarkan kembali di akhir zaman ya. Itu jadi tidak ada keterangan jelas gitu ya, banyak spesifiknya apa. Allah melarang ini bukan sekedar tidak memakan gitu ya, tapi juga jangan mendekat gitu ya. Sebab memang manusia ini cenderung mudah tertarik gitu ya, apalagi kalau sudah dirayu ya, dirayu oleh setan. Setan ini adalah musuh yang nyata bagi kita ya. Iblis juga termasuk musuh yang nyata bagi kita. Jadi tidak ada istilahnya setan tobat gitu ya, atau setan sekali-kali netral gitu dengan kita, itu tidak ada ya sampai hari kiamat. Nah, singkat cerita gitu ya, Adam ya maupun Hawa melanggar gitu ya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu ayat selanjutnya. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan. Ketika keduanya di sana dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Ya. Jadi pada intinya Adam dan pasangannya ya, tergoda oleh rayuan setan, gitu ya. Tetapi di sini ada kata fa'azallahuma. Fa'azallahuma ini maknanya adalah tergelincir. Ya. Tergelincir ini beda dengan menggelincirkan diri. Ya, jadi Adam ya, dan Hawa ini tergelincir. Yang maknanya adalah tidak sengaja. Beda halnya dengan iblis. Kalau iblis ini bukan saja tidak sengaja gitu ya, sombongnya misalnya, tapi dia menyatakan aku lebih baik darinya. Iblis melawan. Beda halnya dengan Adam. Adam ini tergelincir dengan kesalahannya karena pertama lupa, yang kedua kemauannya kurang kuat. Ya. Jadi tergelincir gitu ya.